Pak Teddy, izin. Kemarin kan satu koalisi dengan Prabowo Gibran. Selama setahun berjalan pemerintahan Prabowo Gibran dengan dinamika berbagai macam kebijakan, bagaimana Partai Garuda melihat era kepemimpinan Prabowo? Kita malah memberikan setahunnya Pak Prabowo Gibran positif. Dimana gini, kenapa kita menilai positif? Ya, ada dasarnya. Dasarnya adalah karena begitu soft peralihan kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo itu ketika dilantik jadi presiden, beliau sudah mendapatkan banyak masukan, sudah mendapatkan banyak informasi untuk bagaimana menjadi seorang presiden. Kan kita jangan di Indonesia deh, kita melihat di luar negeri aja ya. Ketika ganti presiden itu harus belajar setahun dulu, ya. Karena yang meninggalkan ini pasti dia nggak mau ngasih sesuatu lah gitu ke presiden selanjutnya. Nah, karena softnya peralihan kekuasaan di negara ini 6 bulan apa setahun sebelum Pak Prabowo jadi presiden, ya itu Pak Prabowo dan timnya sudah dilibatkan di pemerintahan Pak Jokowi, keuangannya begini, sehingga nggak kaget, nggak dari nol lagi. Makanya kenapa hasilnya bagus, ya karena Pak Prabowo sudah tidak perlu belajar banyak ketika menjadi presiden. Itu. Ada tidak program nasional yang dinilai sangat positif, sebut satu misalnya oleh Garuda? Oh iya, sebenarnya gini, kalau bicara program nasional, yang mau siapapun presidennya, termasuk Pak Prabowo, itu positif semua. Nggak ada program nasional yang nggak positif, itu satu. Tapi kalau bicara dari Pak Prabowo ini ada kelebihannya, program nasionalnya itu progresnya lebih cepat dari biasanya. Misalnya kita lihat MDG. Di negara lain kan untuk bisa menjalankan MDG itu butuh puluhan tahun, itu pun belum selesai. Kita hanya dalam 1 tahun sudah hampir, ya, dan menurut Pak Prabowo kemarin kita diskusi juga dengan tim MBG, pertengahan 2026 itu udah seluruh Indonesia, dan ini menjadi pembicaraan di internasional. Kok bisa ya Indonesia, negara besar segitu ratusan 240 atau 280 juta ya masyarakat, itu kok bisa ya menjalankan proyek makan bergizi gratis itu bisa semasif ini gitu, karena progresnya dari ke hari makin meningkat, dapur-dapur yang lagi dibuka. Ya tentu harus ada perbaikan, yang mananya program kan ada aja ya masalah-masalah, itu hal yang biasa. Tapi kita melihat secara positif bahwa program Pak Prabowo itu lebih cepat dari perhitungan secara politik. Ada catatan dari Garuda tidak tentang misalnya soal belakangan ini kan pemotongan TKD, anggaran daerah, transfer daerah, lalu soal yang kedua itu efisiensi. Ini kan di berbagai daerah kan sudah mengeluh. Kemarin hampir seluruh kepala daerah NTT itu kan bikin petisi. Kalau bisa diberikan keringanan untuk NTT karena pemotongan dana dari pusat ke daerah ini. Ada komentar dari catatan dari Partai Garuda tidak? Ya, ini bagian dari namanya politik pemerintahan, di mana ini cara atau shortcut yang paling cepat untuk mengetahui laporan dari daerah. Ya. Jadi kalau tidak ada pemotongan seperti ini, ya tidak ada yang dilakukan sekarang ini, kan sekarang yang beberapa daerah oke aja, ada yang akhirnya bersuara kan. Nah, yang bersuara ini tentu akan dikaji lagi. Ini makanya ini cerdasnya itu adalah begini nih. Kalau kami menilai, ya pemerintah menilai harus turunin tim, menilai satu-satu segala macam, itu lambat. Pasti yang namanya pemerintah daerah pasti antar dulu. Tapi kalau sudah dengan dari atas melakukan penghematan, pemotongan, kan pasti semua kepala daerah yang merasa wah kalau dipotong begini ini akan rugi, kan akan bicara kan, akan memberikan data. Jadi ini saya bilang sesuatu yang shortcut yang paling oke untuk mendapatkan informasi secara cepat, sehingga kalau sampai ada daerah yang akhirnya mengeluhkan, ya itu bisa direvisi gitu. Tapi kan ada beberapa daerah yang diam aja, artinya fine aja. Tergantung daerahnya sendiri. Iya, gitu.